teman-teman, kembali lagi di Weekend Talks bersama Bang Saiful Arafat yang membicarakan topik sekitar kita, dunia seputar kita, ya gen milenial dan sepantarannya. Jadi kemarin sudah kita diskusi terkait diskusi pembuka lah. Kali ini kita mau diskusi tindak lanjut terkait hal yang sudah kita diskusikan, ya tentang apa bro kemarin tentang bisnis apa yang cocok ya buat kita. Iya, ini sekedar buat sharing-sharing aja, buat lucu-lucuan. Mana bro, kemarin hasil eksplorasinya seperti apa bro? Ada insight gak dari rekan-rekan atau dari gini ya, aku mau cerita ini dulu ya, yang existing jalan. Ya, monggo bro. Sekalian promosi nih, numpang promosi melalui YouTube channel. Kok bukan Stunning Live, ini YouTube-nya channelnya baru kah? Channelnya baru bro, terpisah. Jadi buat yang Stunning Live buat lucu-lucuan, buat ini, buat jalan-jalan apa ngevlog biasa. Kalau yang ini kan buat khusus buat ya mengedukasi dikit-dikit. Dikit-dikit. Ya udah, aku izin share screen ya. Lanjut bro. Jadi kan teman-teman semua, kemarin kan kita di pertemuan pertama ada menyepakati di pertemuan kedua ini kita mau ngobrol bisnis yang bisa kita lakuin. Nah ini kebetulan ini bisnis aku jalan sama istri ya. Jadi ini apa namanya, itu tadinya kerja di bank, yes. Kemudian begitu hamil terus mau melahirkan itu akhirnya memutuskan ini menggeluti passion gitu ya. Sebenarnya dia itu passionnya memang bukan kerja kantoran ya, dia lebih senang wirausaha gitu. Kebetulan karena ada bakat, kemudian memilih menjadi, kalau sekarang itu istilahnya MUA ya, makeup artist. Gitu. Ini Instagramnya yang buat promosi. Nah kemudian selain passion, ternyata akhirnya kita investasi di ini, kita investasi di kayak sertifikasi gitu. Jadi makeup artist ini ternyata butuh sertifikasi, dan gue juga baru tahu gitu ya ketika kita masuk ke sana. Jadi nggak cuman kayak kursus aja, tapi kursusnya tuh ada sertifikasinya gitu, ada level-level kompetensinya gitulah, sehingga secara mungkin secara legal kita ada dasar hukumnya juga gitu. Nah ini sih yang paling sering sih memang acara ini ya, acara nikahan gitu. Cuman nggak menutup kemungkinan juga, misal contohnya ini ada acara siraman 7 bulanan, kemudian siraman midodareni ya, kalau di Jawa itu sehari sebelum nikah itu ada malam midodareni. Nah sorenya itu dimandiin dulu, istilahnya siraman gitu. Nah ini juga kalau yang nikahan ada yang modelnya hijab, ada yang nggak pakai hijab gitu. Kemudian ini ada yang engagement juga, ada yang private juga ada, ini kayak ini tuh private gitu. Ini siraman 7 bulan, ini private, ini yang nikah. Nikahnya juga dari yang tradisional sampai yang modern ya, artinya yang pakai gaun gitu. Kemudian wisuda juga terima itu sih. Nah sebenarnya akhirnya aku ikut serius juga gitu di sini. Artinya aku ikut investasi, kemudian aku ikut capeknya ikut nganter ke sana ke sini, ikut bikin ini itu gitu ya, misalnya bikin flyer dan sebagainya, bikin postingan Instagram dan sebagainya gitu. Karena memang
Kemarin Chat masih nyambung sama yang kemarin bahwa kita punya banyak waktu gitu kan, punya banyak waktu, punya banyak tenaga, kemudian masih muda juga, punya pikiran juga gitu. Kalau di Sorry bro, kantor ini memang yang buat feednya ini, yang buat ini postingannya ini siapa ini? Keren banget nih. gantian, bikinnya gantian. Siapa yang pas lagi sempet gitu aja. Oke, antara istri sama lu ya? Ya, antara istri sama Gantian ya. gua. Tapi cuma berdua ini yang mengelola, at least cuma berdua lah. Wes, mantap. Mulai dari bisnis sampai ke ininya, apa namanya, ya promosinya gitu. Kayaknya kliennya udah banyak ini bro. Ini ini bisnis ini seumuran anakku. Jadi begitu anakku lahir kita fokus ini gitu ya, hampir 3 tahun, udah 2,5 tahun jalan. Kliennya udah lumayan. Ya sebenarnya kemarin gara-gara PSBB aja, Cat. Kalau pas nggak ada PSBB tuh sehari itu bisa 3 klien kalau pas weekend gitu. Jadi Sabtu Minggu itu 3, 2, Wah, 3, 2. Nah, kita berangkatnya dari sini nih, berangkatnya dari sini dulu dari make up, kemudian kita invest di tempat lain, Cat. Jadi kita itu kayak persewaan baju juga. Selain kita merias orangnya, kita bajunya juga nyewain nih. Misalnya ada baju buat pengantin ada, baju buat keluarga ada, baju buat orang tua ada gitu. Jadi ya itu akhirnya koleksi bajunya banyak gitu. Karena memang kalau yang udah jalan tuh nyewain baju itu untungnya gede ya. Maksudnya BEP-nya cepet gitu. Jadi 2 kali sewa atau 3 kali sewa itu udah BEP. Nah setelah itu tinggal untungnya aja nih. Nah terus baju itu nggak capek, Cat. Jadi kita cuma ngerawat bajunya, paling cuci kering itu dan gampang gitu ya. Terus kemudian dipakai orang, terus kembali gitu. Kita nggak capek. Tapi beda sama rias ini. Kalau rias kan butuh waktu 2-3 jam untuk satu orang gitu kan. Nah kalau baju kan nggak, kita kita tinggal gitu, bajunya kita tinggal terus besoknya dianterin sendiri sama orangnya gitu. Jadi memang relatively kalau baju ini lebih ini sih, perputarannya lebih cepat, lebih nggak capek juga lah, gampangannya nggak capek, kemudian BEP-nya juga jauh lebih cepat gitu kalau baju. Makanya akhirnya koleksi bajunya tuh lumayan banyak sekarang. Gitu. Kemudian tadi aku cerita sampai mana ya? Ya, oh akhirnya setelah itu juga akhirnya kita kan punya banyak kenalan nih, kenalan vendor, misalnya vendor vendor dekornya, vendor misalnya cateringnya, kemudian yes, sama tendanya gitu. Akhirnya benar, benar. saling ngasih job juga, saling ngasih job. Kadang Oh yang dapat job yes. kita bagi sama yang lain, kadang yang lain dapat job di share sama kita gitu. Akhirnya ya itu tadi nggak pernah sepi lah. Pokoknya selama nggak ada PSBB, alhamdulillah selalu ada gitu. Jadi itu aku kalau weekend itu pasti nganter-nganter gitu. Kalau weekdays itu juga nganter-nganter misalnya fitting atau apa gitu, atau beli baju atau beli kain gitu untuk dibikin baju gitu. Nah itu sih yang kemarin aku bilang kita masih punya banyak waktu lah dibanding teman-teman yang mungkin sudah dalam tanda kutip punya jabatan gitu ya. Kita kan belum punya jabatan nih, jadi fleksibel lah kalau untuk misalnya sambil bisnis gitu, Cat. Monggo kalau ada pertanyaan. Kalau ini mengcapture jenis-jenis customernya berdasarkan adatnya ya. Jadi ini kan kalau di pernikahan kan hubungannya dengan adat ya. Jadi macam-macam nih. Jadi lu udah petakan ini adat dari mana gitu. Terus beli bajunya apa gimana cara ininya, Bro? Mungkin bisa di-share, Bro. Nah, mostly karena kita tinggalnya di Surabaya ya, kebanyakan memang Jawa, Cat. Tapi sejauh ini kita bisa melayani 3. Jadi Jawa, 4 ya berarti ya, Jawa, kemudian modern, kemudian Muslim, kemudian Sunda. Nah, Sunda kita bisa juga. Nah, kalau mau tahu bedanya tuh, kalau yang Jawa itu pakai paes ya, Jawa itu pakai paes, misal mana ini? Kalau yang Sunda tuh yang gini nih model siger ini model adat Sunda nih, siger gini.
pakai mahkotanya tuh kalau Sunda tuh beda sama Jawa. Ini yang Sunda nih kayak gini. Mahkotanya agak lebih besar daripada yang Jawa. Kalau Jawa itu model yang paes-paes biasa kalau Jawa justru. Nih Jawa tuh kayak gini nih. Bajunya tuh bludru gitu, warna hitam, cuman ada emas-emasnya gitu. Kalau Sunda itu relatifly lebih banyak variasinya dan orang Jawa pun ya, walaupun orang dari suku Jawa itu mereka banyak yang suka pakai adat Sunda gitu. Nah, itu fenomena yang terjadi gitu. Bro, ini kan bisnis provide, dia menyediakan jasa ya, jasa ya, Jasa, at least. jasa penyewaan ataupun apa dekorasi ya, enggak dekor ya, cuman make up artis dan Baju, sewa baju. baju ya. Iya. Ini kan Kalau dekor itu ini vendor sendiri, tapi kita kerjasama juga sama dekor. kerjasama. Ini kan jasa ya. Tentunya kalau dalam industri jasa kan model bisnisnya model trust, kepercayaan. Bagaimana membangun trust itu bro antara klien? Ini kan udah banyak nih bro. Artinya lu udah build trust yang lumayan cukup ini ya, cukup baik ya. Gimana sih bro ininya membangun trust-nya itu? Nah, ini kalau ngomongin trust sepakat juga sih karena memang banyak ya misalnya engagement-nya ke kita, kemudian pas nikah ke kita, kemudian nanti pas siraman ke kita. Nah, ada juga malah yang mulai dari wisuda, jadi wisudanya ke kita, habis itu nanya-nanya pas nikah ke kita lagi gitu. Nah, itu kan sebenarnya ada trust di sana ya. Kalau kita sih sebenarnya paling kita tonjolkan itu adalah menggali kebutuhannya si customer gitu. Kadang-kadang kan ada kita kan jasa ya. Jasa itu kalau menurutku ya namanya jasa itu sangat-sangat customize gitu. Sangat-sangat customize Yes, antara si benar. A dan si B itu antara si A dan si B itu kemauannya itu beda-beda gitu. Yeah. Nah, kita yang harus bisa apa namanya? Kita yang harus bisa memberikan itu gitu. Memberikan apa namanya? Memberikan keinginannya si customer gitu. Contohnya yang itu tadi aku bilang walaupun ini orang Jawa, tapi kalau mereka minta adat Sunda ya kita kasih gitu. Jadi kita nggak saklek gitu loh. Kan ada di tempat lain itu misalnya perias yang udah lama tradisional gitu ya. Jadi kalau orang Jawa ya maunya adat Jawa gitu. Jadi mereka itu cenderung tidak mix and match gitu. Tapi kalau kita ya kita yang penting klien puas gitu. Terus dari sisi kita juga apa ya bagus gitu. Maksudnya nggak wagu-wagu itu bahasa Indonesia apa ya? Pokoknya balik lagi tadi mix and match gitu. Jadi kan kadang-kadang ada juga yang membatasi misalnya bajunya nih gantinya nggak boleh lebih dari berapa kali, misalnya nggak boleh lebih dari 2 kali atau 3 kali. Nah, tapi ada klien tuh ada yang minta baju itu dalam sehari itu ganti sampai 6 kali. Nah, kita ngalamin sendiri baju sampai 6 kali, kita kasih cat, kita kasih gitu. Karena kan sebenarnya balik lagi kan mereka puas, kita juga sebenarnya kan dapat untung dari semakin banyak baju yang kita keluarkan, kita sebenarnya sewanya semakin banyak lah. Sebenarnya kalau di Jawa itu kalau Ica tahu banyak inilah istilahnya banyak pakem gitu ya. Ya mungkin pakem itu di satu sisi baik gitu, tapi di sisi lain ya namanya pakem mau nggak mau harus mengikuti dengan perkembangan zaman gitu. Ketika itu menjadi kaku, kemudian orang jadi nggak nyaman, kemudian tidak sesuai dengan keinginan ya kalau menurutku sih masih bisa dikompromikan gitu. Jangan pakem itu menjadi sesuatu hal kayak kitab suci yang tidak bisa dirubah gitu. Pakem ya pakem aja, tapi sebagai acuan. Tapi kalau customer minta sesuatu yang baru dan berbeda ya kita kasih. Itu sih lebih ke situ kalau ngomongin trust sebenarnya. Lebih kompromis terhadap idealis kita ya. Terkadang ya, memang kebutuhan customer itu kadang bertentangan dengan idealis ya. Tapi namanya bisnis jasa ya tentunya harus melayani apa yang dibutuhkan oleh customer ya. Lebih mengkompromi. Lebih ke diinginkan bukan dibutuhkan. Kalau butuh sebenarnya si
apa tadi aku bilangnya, pakem itu sebenarnya sudah sesuai kebutuhan, cuman keinginan ini sesuatu yang Oh, di atas pakem, beyond pakem gitu ya. jadi memang ini ya, benar-benar memberikan yang terbaik buat customer ya. Jadi kita sebenarnya memberikan edukasi ke customer, kita mengedukasi kalau pakemnya gini. Tapi ada juga model yang A, B, C. Nah, nanti keputusan tetap di customer gitu. Kita cuma Oke. memberikan sudut pandang gitu. Jadi nggak kaku. Kan ada orang yang nggak Ya, bisa, ini nggak bisa. benar. Customer-nya kan akhirnya kecewa juga kan. Nah, kita tuh cuma memberikan opsi, tapi Yes, keputusan tetap di customer. benar. Jadi yang pertama tadi memberikan uh, yang diinginkan customer, yang kedua juga kita mengedukasi customer kita ya, Ya, mengedukasi betul. customer kita, sehingga memang di satu sisi selain bisa memenuhi keinginan customer juga customer juga bisa memperoleh insight baru kan dari si pemberi jasanya kan. Siapa tahu yang diberikan pemberi jasanya lebih bagus kan ya. Jadi ada insight baru. Tapi tetap keputusan ada di customer ya, Bro ya. Betul. Karena contohnya gini, Cat. Contohnya orang nikah gitu ya. Orang nikah itu kan adalah sesuatu yang kebanyakan itu adalah yang pertama kali dalam hidupnya gitu kan. Pasti masih banyak yang nggak tahu ini itu gitu, kayak hutan belantara. Nah, kita karena memang sudah banyak pengalaman nemenin orang nikah, nah kita kasih tahu nih gitu. Iya kan ada orang Yes. nikah tuh yang misalnya budgetnya terbatas, ada yang misal budgetnya nggak terbatas gitu. Nah, kita lihat dari sudut pandang itu gitu. Kalau yang terbatas kita kasih tahu caranya kalau mau bagus tapi murah gini gini gini. Tapi ada juga orang yang duitnya banyak tapi nggak mau ribet, bisa juga modelnya gini-gini. Nah itu, Oh lebih iya. ke lebih ke memberikan saran, opsi dan sebagainya. Itu yang sebenarnya beyond pelayanan sih sebenarnya, beyond pelayanan itu tadi. Ada nggak sih cerita yang membekas, Bro, selama ngerjain ini? Satu aja cerita, Bro, yang paling membekas. Ya, even dia baik atau buruk apa terserah, Bro. Coba, Bro, gimana? Membekas dari sisi Ya, apanya maksudnya? jadi jadi lu layanin customer lu dapat insight baru nih, lu dapat pengetahuan baru, lu dapat aha moment atau apa gitu yang benar-benar seharusnya seperti ini, atau lu dapat insight baru, pengetahuan baru dari customer lu, atau lu dapat apa aja dari customer lu gitu. Jadi yang yang berkesan selama lu nanganin klien lu apa gitu. Best moment lah. Kalau aku sempat ini ya, yang sampai sekarang buatku berkesan itu ada ini satu klien gitu ya, satu klien dia itu anak jenderal gitu ya, anak jenderal gitu. Tapi pas awal-awal tuh aku nggak nyangka gitu, Cat. Pas awal-awal tuh aku nggak nyangka orang ini sopan banget gini. Kayak kayak pokoknya sopan banget, nggak kelihatan anak pejabat gitu ya. Sopan banget gitu, terus baik banget gitu. Terus kemudian apa namanya? Sampai suatu saat kita diundang technical meeting gitu kan. Di technical meeting itu kan ada nama-namanya. Wah, baru tahu tuh waktu di situ tuh. Jadi apa ya? Kalau aku sih akhirnya lebih ke pesan moral gitu, lebih ke pesan moral. Ternyata ya mau jadi apapun kita gitu ya, mau jadi apapun orang tua kita gitu, bisa dilihat dari anaknya nih. Jadi ketika anaknya baik gitu kan, artinya orang tua itu memberikan pendidikan yang baik buat anak-anaknya gitu. Tidak, kalau aku kan mikirnya gini ya, sempat terpikir gini, kalau anak jenderal ini pasti arogan dan sebagainya gitu. Ternyata enggak Yes. juga gitu. Ternyata ada Ternyata nggak juga juga anak ya. jenderal dan keluarganya itu semuanya baik juga gitu. Sangat, kalau bahasa Jawa itu ngewongke gitu. Jadi menganggap kita ya seperti saudara gitu. Tidak terus karena kita dibayar terus mereka seenaknya sama kita, itu enggak ya. Waktunya makan ya kita dikasih makan, waktunya istirahat ya kita dikasih istirahat.
Pokoknya mereka memberikan pelayanan walaupun kita vendor gitu, tapi memberikan pelayanan kayak ke saudara sendiri gitu, kayak ke anak sendiri gitu. Nah, itu aku sangat terkesan ya. Terus kemudian akhirnya malah jadi kayak saudara. Jadi mulai dari siraman nikahan, kemudian Tony anaknya itu. Gitulah, seru sih. Yang oke, bro. Yang ada di pikiran saya ini, bro. Ada pertanyaan nih. Kira-kira perbedaan yang lu rasain antara lu kerja di korporasi ya saat ini dengan lu ngejalanin bisnis sampingan lu, itu ada sesuatu yang beda nggak? Nah, ini yang menarik ya. Aku paling seneng nih pertanyaan kayak gini nih. Paling seneng ini pertanyaan kayak gini nih. Karena aku kan berdiri di dua kaki ya, Chat ya. Kalau di Yes. korporasi itu sebenarnya aku tuh nggak, sebenarnya kalau mau sombong-sombongan gini, Chat. Ilmunya itu ya udah itu, gitu. Udah pernah semua kan, kerja udah 8 tahun gitu ya di level korporat, view-nya juga ada view korporat lah. Aku nggak lagi sombong ya, tapi memang keseharianku di kantor memang view-nya korporat gitu. Tapi begitu ngomong eksekusi itu banyak sekali apa ya, constraint gitu mungkin aku bilangnya. Constraint ada atasannya lagi, ada top manajemen gitu. Ketika kita ngambil keputusan ya saya akan mengambil keputusan yang menurut saya terbaik dan tepat di saat itu gitu. Tapi belum tentu kan keputusan atau saran itu akhirnya digunakan oleh atasan-atasan kita gitu. Kemudian kalau aku atau atasanku salah atau ya gampangnya saya salah mengambil keputusan, masih ada apa namanya, Backup istilahnya backup gitu dari atasan gitu ya. Jadi nggak terpapar langsung dengan risiko. Nah, menurutku dengan itu risiko ya. menantang gitu, menantang dibandingkan dengan kita bisnis langsung yang keputusannya di tangan kita, untung rugi di tangan kita, makan nggak makan di tangan kita. Nah, itu menurutku Duit-duit kita bisa bikin kita lebih ya duit-duit kita, resikonya di kita langsung, kita terpapar langsung dengan resiko gitu. Entah itu profit or loss gitu ya, tapi ya itu yang bikin kita seru, kemudian bikin kita semangat, bikin kita apa ya, kreatif sih menurutku, lebih bikin kita kreatif. Kemudian networking ternyata, Chat, yang tadi aku bilang kita bisa dapat kerjaan dari vendor mana aja gitu, itu ternyata networking gitu. Dan itu tapi kita juga berusaha memadukan itu dengan apa yang kita dapat di level korporasi gitu. Karena sebenarnya di level korporasi itu sebelum kita terjun di level korporasi, sebenarnya kita udah punya bekal kan, udah punya bekal di bangku perkuliahan gitu. Kebetulan kan aku kuliah di manajemen, kemudian kalau kerja di level korporasi kan sebenarnya nggak jauh beda gitu ya. Kemudian sempat ambil S2 juga, itu manajemen juga, manajemen bisnis gitu kan. Artinya ya teorinya dapat, prakteknya dapat, tapi di sisi eksekusi, nah ini, di sisi eksekusi ini masih banyak sekali ketergantungan, depend on, constraint, dan sebagainya gitu. Tapi aku mencoba memadukan antara yang di korporasi sama di wirausaha. Nah, kemarin beberapa hari yang lalu itu aku sempat saya sempat membandingkan lah ini apa namanya, apa sih bedanya orang bisnis dengan orang yang punya basic knowledge gitu. Ternyata lebih ke, kalau yang baru aku temukan itu lebih ke ini, apa namanya, penggunaan sumber daya gitu. Jadi kalau orang-orang yang bisnis itu mereka kurang pinter untuk memanage sumber daya. Tapi kalau kita yang kuliahnya mungkin ekonomi gitu ya, sempat kuliah di ekonomi itu punya prinsip ekonomi, bagaimana kita menggunakan sumber daya sekecil-kecilnya untuk mendapatkan manfaat sebesar-besarnya. Itu mereka kan, orang yang bisnis itu belum tentu basicnya ekonomi, sehingga mereka belum banyak yang sadar akan hal itu. Gitu. Nah, itu kan tadi value yang didapatkan dari akademis yang diterapkan di dunia usaha. Nah, untuk value dari kita sebagai karyawan di korporat bisa diaplikasikan di
dunia lu sekarang apa tuh bro? Yang bisa diambil, artinya pengalaman lu selama 8 tahun di korporasi itu bisa diterapkan di bisnis lu yang berguna itu apa? Value apa bro? Jadi kan kita kebanyakan karyawan kan, kita mau coba bisnis. Nah, value apa yang bisa menjadi bekal kita untuk menjalani bisnis yang seperti lu lakukan sekarang? Satu yang sampai hari ini aku pegang itu nggak cuma berkaca pada diri sendiri ya, tapi berkaca pada lingkungan sekitar juga. Integritas. Jadi integritas itu menurutku nomor satu di kantor itu kita juga harus integritas. Apalagi di dunia tadi jasa ya. Kalau kita udah nggak berintegritas, pasti orang nggak bakal make kita lagi. Kemudian vendor lain juga nggak bakal rekomen kita lagi gitu. Nah, integritas itu memang harus kita pegang benar-benar gitu ya. Karena memang kita kan juga kerja sama-sama vendor lain gitu, Chat. Nah, kalau kita udah nemu vendor yang tidak berintegritas, nah, kita akan sangat menghindari vendor itu gitu. Jadi kalau mau maju, mau besar ya integritas sih nomor satu menurutku. Kalau terkait kreativitas, bro? Kejujuran. Kalau kreativitas lebih ke itu tadi, Chat. Kalau di level korporasi itu memang kreativitas perlu gitu ya, tetapi ketika kita mau implement gitu banyak constraint-nya gitu. Nah, kalau di dunia wirausaha ini yang perlu kreativitas tadi yang aku cerita, misalnya pakem itu kita harus beyond pakem gitu. Pakem bolehlah sebagai acuan, tapi kalau memang keinginan customer kita beyond pakem, ya why not gitu. Yes, pakem itu kalau bisa saya artikan itu adalah SOP ya, bukan ya? Kalau di perusahaan enggak? Ya kayak SOP gitu. Kayak SOP tapi kayak guidance tapi yang dipakai secara umum gitu. Di dunia bisnis yang lu geluti sekarang perlu nggak sih namanya perencanaan, bro? Karena kan di level korporasi kita selalu berbicara perencanaan, kemudian baru kita eksekusi. Perlu nggak sih sebenarnya perencanaan yang rigid dan robust untuk di dunia yang lu geluti sekarang, bro? Nah, tadi balik lagi ya. Jadi memang ini istriku kan memang bukan orang manajemen ya, bukan orang ekonomi gitu. Kemudian aku sangat kental lah dengan perencanaan gitu. Akhirnya ya akhirnya saya men-suggest gitu ya bahwa perencanaan itu penting dan setelah dia tahu manfaatnya ya dia akhirnya oh ya penting juga gitu. Karena istriku kan memang lebih kalau gampangannya gini, kalau aku itu menggunakan otak kiri, istriku itu otak kanan gitu. Nah, itu ada yang harus dikompromikan di situ. Kalau orang Gas otak dan kiri rem kan ya. pasti ngomongin perencanaan gitu ya. Tapi kalau istriku itu lebih ke ya kita jalanin dulu aja, nanti dilihat ke depannya seperti apa. Istilahnya itu pakai baju sambil lari gitu. Kalau aku kan ya pengennya ya pakai baju dulu baru lari gitu. Cuman nah ya itu kadang-kadang kita ngelihat sikon juga. Mungkin enggak sih kita pakai baju dulu gitu. Atau kita harus lari dulu. Tapi kalau secara basic yang aku suggest ke istriku ya kita semua harus by plan dulu, kita harus perencanaan dulu. Perkara nanti di tengah-tengah kita harus melakukan revisi atau review dari perencanaan kita yaitu hal yang berbeda tergantung kondisi lingkungan gitu. Kemarin waktu mutusin buat bisnis itu mudah nggak sih? Maksudnya dari istri lo resign kan, jadi dari awalnya udah settle. Sebenarnya kan kalau dari sisi penghasilan sebenarnya karyawan lebih stabil ya kalau anggapan orang pada umumnya ya. Istri lu kan udah kerja terus harus merubah haluannya, susah nggak sih berubah dari mindset dari awalnya yang begitu ketat dengan jam kerja dan kemudian pindah ke entrepreneur atau berdagang lah, itu tidak mempunyai jam tertentu gitu. Gimana bro? Pernah istri Nah, pernah sharing nggak? kalau istri kan sebenarnya karena passion ya, jadi gini, dia itu happy gitu karena memang bisa ngurus anak tapi bisa juga bisnis gitu. Jadi
karena dia happy, kalau harus bangun jam 3, harus berangkat jam 4, bahkan sebelum subuh udah berangkat misalnya ke tempat klien, itu dia nggak akan ngeluh capek gitu. Beda Was dengan nice. dulu waktu masih kerja di bank gitu ya. Kerja di bank Yes. itu, wah level stresnya tinggi, Chat. Level stresnya tinggi karena aku sempet 6 bulan kan ya, lebih tinggi 1,5 tahun. Setelah 1,5 tahun pernikahan itu istriku kerja di bank dan bayangin, Chat, kerja itu sampai rumah itu rata-rata jam 8 malam. Kemudian Sabtu Minggu itu kalau akhir bulan itu pasti masuk Sabtu Minggu itu. Dan itu masuknya sampai sore, nggak Closing cuma ya, setengah closing. hari. Closing. Dan bagiku kalau udah punya anak terus kehidupannya seperti itu terus, kasihan anak sih akan jadi korban gitu. Nah, terus ngomongin penghasilan nih ya, ngomongin penghasilan, Yes, penghasilan ini yang betul penting nih. penghasilannya tetap dan pasti, tapi juga namanya manusia, Chat, apalagi cewek gitu, dengan adanya penghasilan pasti dan tetap itu akhirnya jadi beli ini itu gitu, beli ini itu dan kadang-kadang ada yang ini juga, misal belum gajian udah beli dulu gitu. Jadi ya namanya cewek kan mengikuti tren kantor gitu misalnya ya, ada gaya Yes, hidup yang betul. lifestyle yang harus diikuti. Tapi begitu begitu kita keluar dari bank kemudian wirausaha ya lifestyle itu ya tetap ada tapi nggak semasif dulu lah, jauh banget dari dulu dan apa namanya, kita beli sesuatu ya ketika kita uangnya udah ada di tangan gitu. Misalnya habis dapat, proyek besar, kita megang duit gitu, istriku bilang, "Ya ini untuk apa namanya, penghargaan terhadap diri sendiri," dan itu juga terukur, nggak semua duit itu dibelanjakan gitu. Nah, kalau menurutku malah justru lebih bisa ngontrol sekarang daripada dulu yang itu tadi. Karena pasti ya, uangnya pasti, jadi akhirnya mungkin kalap atau apa dan sebagainya lah. Terus kemudian lingkungan juga. Tapi dengan sekarang, sebenarnya kalau ngomongin pasti ya nggak pasti memang karena naik turun tiap bulannya beda gitu. Tetapi sebenarnya kalau dihitung itu ya mending sekarang daripada dulu kerja di bank itu duitnya habis buat makan, habis buat di jalan, habis buat lifestyle gitu. Kalau sekarang kan memang enggak, masih bisa buat nabung, kalau mau beli-beli juga masih bisa, terus terutama waktu buat anak juga masih sangat banyak gitu. Dan istri uh, tidak menyesali keputusannya ya, dan happy dengan Tidak keputusan menyesali keputusannya. Justru dia malah bersyukur. menyesali dia menyesali kuliahnya gitu. Dia itu tahu passion-nya di hal itu di MUA, tapi kenapa dulu nggak kuliah di sana gitu. Karena Kuliahnya di dia itu mana, bro? ngerasa kuliahnya di AN dulu, Administrasi Negara. Dia itu ngerasa kuliah itu diarahkan sama orang tuanya, padahal PNS tidak banget tidak ya, sesuai dengan administrasi passion-nya negara. dia. PNS Iya, banget ya. dia itu pokoknya dari SMA itu udah diarahin orang tuanya kuliah di UNER jurusan ini. Itulah pokoknya tidak ada opsi lain gitu. Padahal setelah dia sadar sekarang kalau ngobrol sama aku ya, nanti anak-anak jangan gitu ya. Anak-anak pokoknya harus dia milih sendiri apa yang dia sukai dan yang penting dia harus all out gitu. Kuliah apapun gitu. Yang dia mention itu, kenapa dulu aku nggak kuliah di misalnya Tata Rias gitu. Hal yang sama yang dialami istri saya sekarang yang memang dia farmasi ya. Awalnya dia memang atas permintaan dari orang tua mungkin ya. Jadi ya ini ayah lagi ngobrol. Jadi atas permintaan inilah keluarga akhirnya masuk di jurusan IPA lah, farmasi, dalam hal ini farmasi. Tapi memang passionnya sebenarnya di dapur, bikin-bikin kue, jajanan dan segala macam. Ternyata passionnya di situ juga. Almost same lah dengan punya istri lo, bro. Seperti itu, bro. Wah, insight baru juga nih, bro. Ternyata kita sama ya, istri memang kuliahnya apa, passionnya di mana gitu kan. Jadi seperti itu ya. Jadi memang
istri lu sekarang nggak menyesali keputusannya ya, malah bersyukur ya. Malah lebih dari sisi kenapa dia nggak ngambil kuliah makeup artist ya. Ya, ya akhirnya itu tadi, nanti ke anak jangan gitu ya gitu, biarin anak milih sendiri. Kita boleh lah anak itu misalnya les renang, les musik, les pelajaran gitu, tapi nanti kita tetap harus konfirmasi ke anak nih, dari sekian banyak yang anak si adik ini ikuti, adik paling seneng apa, adik maunya apa gitu. Jangan kita yang ngarahin ini, tapi tetap harus anak yang ngambil keputusan sesuai dengan minat dan bakatnya dia gitu. Dari situ juga udah mendapatkan insight ya bro, ternyata tidak boleh seperti itu ke anak ya. Jadi ada mindset baru gitu ya, yang selama ini orang tua terkadang dalam tanda kutip ya, bukan dalam ini, sedikit memaksa kepada anaknya untuk sesuai dengan keinginan. Padahal zaman sudah berubah ya bro ya. Sudah berubah. Sudah berubah ya. Mungkin dulu nggak ada anak-anak itu cita-cita jadi YouTuber gitu kan. Sekarang jadi YouTuber penghasilannya ratusan juta bos gitu kan. Luar biasa ya. Sekarang ini bro, sekarang klien berapa bro sekarang? Maksudnya dengan adanya pandemi sekarang ini nggak ngefek banget nggak? Banget ya. Sebenarnya kemarin aja pas PSBB itu, pas Delta ya. Omikron sih udah normal lagi sih. Omikron ini udah normal. Udah digas lagi ya. Udah digas lagi. Dari kacamata lu kira-kira bisnis ini gimana bro ke depannya? Apakah ada disrupsi atau memang masih cukup menjanjikan yang lu jalani seperti saat ini? Menurut lu nih? Kalau pertanyaan menarik nih. Jadi aku pernah baca juga salah satu lapangan usaha yang tidak akan pernah kena disrupt akan pelawak ya. Nah, pelawak itu kan pekerja seni sebenarnya. Nah, ini kan makeup artist ini lebih banyak sisi seninya juga gitu. Di mana itu tidak bisa digantikan oleh robot gitu sebenarnya. Jadi akan tetap ada ya? Insya Allah akan tetap ada gitu. Karena itu tadi, karena sifatnya sangat customized gitu. Karena kita bergerak di bidang jasa ya, bukan mass production gitu yang bisa dirobotkan atau bisa di outsource-kan gitu. Kalau ini kan enggak. Yes. Jadi iya, kembali lagi bro dari yang disampaikan tadi, lu kan mendapat banyak info kerjaan dari rekan-rekan yang misalnya yang vendor yang lain ya, yang berbeda dengan lu. Jadi memang penting banget ya networking dan kolaborasi antar yang bergerak di ekosistem wedding ini ya, maupun pra-wedding dan segala macam ya. Gimana bro? Nah, ini tadi disebut ekosistem nih, aku sangat sepakat nih. Jadi kita tuh ngomongnya tuh ekosistem kan, Cat. Jadi kalau ngomong zaman kita kuliah dulu ya, atau mungkin kuliah kemarin gitu kan, di bangku perkuliahan, di bangku perteorian itu kan ngomongnya persaingan itu, persaingan antar bisnis, persaingan usaha, persaingan apapun, persaingan itu kan sebenarnya menang-menangan, betul kan? Menang-menangan ya, si A mengalahkan si B, itu namanya persaingan. Tapi kalau ngomongin ekosistem, bukan persaingan. Aku nggak sepakat dengan persaingan itu. Aku ngomongnya adalah kita tumbuh bersama gitu. Kita tumbuh bersama. Itu tadi kita saling ngasih job, saling ngasih kerjaan, saling kolaborasi, saling sinergi gitu. Buktinya apa? Buktinya yang kesini ke rumahku itu nggak cuman vendor, misalnya vendor tenda atau vendor catering, tapi juga sesama MUA juga kita kadang-kadang, ya bukan kadang-kadang, malah sering ya, saling pinjem baju gitu, terus kemudian saling info, kemudian saling ngasih kerjaan, kemudian kadang-kadang dia yang jadi leadernya, kadang-kadang kita yang jadi leadernya gitu lah. Pokoknya ekosistem itu adalah bagaimana kita tumbuh bersama dalam satu ekosistem, bukan persaingan, bukan saling. Nice, mantap bro. Terus ini bro, bagaimana sih cara meyakinkan diri kita itu untuk bisa mencoba ya
setidaknya untuk kalangan kita nih yang masih memiliki waktu untuk melakukan hal yang lain. Gimana meyakinkan bro buat teman-teman yang terutama yang nonton ini juga bro, gimana meyakinkan agar bisa mencoba hal yang serupa yang dilakukan bro Ipul maupun dengan istri bro? Nah, ini aku mohon maaf ini, mungkin karena background kita dan teman-teman agak berbeda nih. Kalau aku kan dulu memang kuliah di ekonomi, Cat. Prinsipku sebagai orang ekonomi adalah harus punya bisnis gitu ya. Nah, dulu kan ada mata kuliah kewirausahaan dan kita harus benar-benar praktek langsung gitu. Dan prinsipku dulu itu mulai dari aku kuliah tahun 2007 masuknya itu prinsipnya adalah setiap orang itu punya jatah gagal gitu. Nah, kita kan masih muda nih. Aku tuh mikirnya selalu masih muda, punya banyak waktu, punya banyak tenaga, masih kuat mikir. Jadi kalau mau gagal sekarang, kalau mau gagal sekarang, kalau mau gagal sekarang, jangan nanti aku udah tua, udah pensiun terus aku gagal, aku nggak mau itu gitu. Jadi aku dari zaman kuliah tuh udah mulai bisnis sebenarnya dan ada yang gagal, banyak yang gagal, yang berhasil cuma dikit gitu. Kalau ngomongin gagalnya 5 ya berhasilnya paling 1 gitu. Jadi aku udah mulai menggagalkan diri itu dari sejak zaman kuliah sebenarnya. Jadi kalau bagiku sih yang penting kita melangkah dulu, balik lagi, mumpung kita masih muda, kita masih kuat mikir, kita masih punya banyak tenaga, habiskan jatah gagal kita saat ini. Jangan nanti ketika udah pensiun baru kita gagal. Itu sih yang aku tanamkan di diriku. Nah, bisa jadi landasan nih buat kebijakan manajemen, bukan manajemen kita aja, manajemen yang lain, Pul. Kali aja program pensiun, pelatihan buat ini apa program persiapan masa pensiun ya. Itu kan kadang dilakukan 1 tahun sebelum pensiun atau 2 tahun sebelum pensiun ya. Kayaknya itu menurut gua ya walaupun ya udah cukup telat menurut gua ya, tapi ada baiknya mungkin dibangun awareness dari awal kali ya. Mungkin daripada nanti buat bisnisnya mendekat pensiun, mending di ini khususnya buat program buat jalur fungsional bro. Ya mungkin ada pertimbangan lain mungkin ya. Gimana bro menurut lo? Ya setuju sih, sepakat. Pokoknya kalau selama kita masih di bawah 40 tahun lah gampangannya ya udahlah, hajar aja gitu. Jangan takut gagal, jangan takut rugi gitu. Nanti karena itu adalah menjadi ini ya, belajar kita gitu, belajar kita. Kalau cuman teori-teori ya itu udah banyak lah teori, tapi bagaimana kita implementasi kemudian kita gagal dan kita bangun lagi gitu. Jadi ketika kita jatuh 10 kali kita harus bangkit 11 kali gitu. Nah, itu yang sebenarnya penting untuk seorang ini ya, entrepreneur gitu. Dan mungkin ini juga menguntungkan juga ya buat perusahaan yang tempat kita bekerja karena ada perubahan mindset ya dari yang sebelumnya mungkin ya leadership, communication, kemudian yang lain-lain itu kita dapat training in real case gitu sehingga mindset itu kita bawa ke perusahaan akan jadi produktif juga buat perusahaan ya. Gimana bro? Oke, tapi aku sebenarnya kelihatannya gini-gini, tapi aku sering merenung, Jat. Nah, ini salah satu renunganku belum lama ini. Aku tuh kalau tadi setuju ya, jadi pengembangan kapabilitas dan kapasitas seseorang itu dampaknya tidak hanya di kehidupan pribadi, tetapi di kantor juga. Tapi aku ada yang bertentangan dengan hati nurani, Jat. Jadi ada teman itu ya, teman kantor, dia itu di jam kerja itu promosi bisnisnya dia. Dia itu jualan makanan dan dia itu sepertinya itu lebih fokus ke bisnisnya dia daripada kerjaan. Ya aku nggak tahu lah, aku bukan atasannya dia, jadi aku nggak tahu kerjanya seperti apa. Tapi menurutku elok ketika di jam kerja kita update status misalnya bisnis kita yang tidak ada hubungannya dengan kantor yang totally different gitulah. Itu kan sebenarnya kan sampingan ya. Kalau aku sih sebenarnya profesional gitu. Begitu kita di jam kerja ya kita fokus jadi karyawan, mau disuruh, mau di rapat, mau diapain aja ya kita fokus di jam kerja itu sebagai karyawan. Tapi di luar itu, di luar jam kerja, oke kalau kita mau
promosi bisnis kita, kalau mau kita ngembangin bisnis kita, kalau misalnya malam-malam gini kita mau mengelola akun sosial media kita, itu nggak apa-apa, yang penting itu di luar jam kerja. Tapi aku agak alergi ya, nggak tahu sih ente seperti apa gitu, kalau jam kerja, karyawan, update status, promosi, jualannya dia, ini jam Setuju, kerja bro. bos, lu ngapain promosi jualan lu gitu Setuju. kan. Kalau itu sih saya setuju, bro. Setuju. Sangat setuju. Jadi memang kita ada di luar jam kerja kan masih bisa ya. Itu masih ada 2/3 waktu kita bisa promote gitu kan. Kan kalau di kantor kan jam kerja kan 1/3 dari 24 jam kita, artinya 8 jam ya. Gue sepakat sih, bro. Benar. Jangan sampai nanti lebih fokus di jam kerja gitu, lebih fokus ke bisnis sampingannya di jam kerja. Kalau fokus di bisnisnya di luar jam kerja, ya itu sepakat ya. Benar, bro. Yes. Benar. By the way, gimana, bro? Selama ini ada nggak ada ini kan, nggak ada ibaratnya kewalahan nih antara mengurusi bisnis dan kerjaan yang nggak ada ya. So far so good ya. Sebenarnya ya lebih ke masalah anak sih sebenarnya ya. Ya karena yang butuh perhatian itu kan anak masih kecil dan kita yang harus pinter-pinter ngatur waktu itu dengan waktu dengan anak gitu, quality time dengan anak gitu. Karena kan di golden age ya, usia pertumbuhannya dia itu kan kita sebagai orang tua harus hadir gitu. Kita nggak boleh egois, ya kita punya kesibukan, tapi kita nggak boleh egois bahwa nanti terus anak jadi ditelantarkan. Nah, aku tuh yang aku sepakat sama istriku itu gitu. Makanya kita setiap hari itu harus ada quality time sama anak gitu. Entah itu malam, siang, pagi, sore gitu. Tapi paling sering kita malam gitu ya. Jadi anak sebelum tidur itu kita pasti dongeng gitu. Kalau enggak kita nanya hari ini ngapain aja, Dek? Terus Adek yang paling suka apa gitu. Terus yang paling mengesankan apa gitu. Itu sangat sering aku lakukan ya, hampir tiap malam gitu. Misalnya hari ini ada pengalaman baru, entah dia renang atau entah dia main sama temennya atau entah dia main di playground gitu atau entah dia makan apa sesuatu yang baru, itu pasti kalau malam aku ajak dia ngobrol untuk dia merimain hari ini tuh apa yang udah dia lakukan, dan itu anakku tuh suka dan aku anggap itu adalah sebagai suatu bentuk quality time ya, selain permainan fisik, karena main fisik kan pasti ya. Nah ini untuk yang ngobrol-ngobrol ini juga perlu juga. Sorry aku angkat telepon bentar. Angkat aja, bro. Yuk lanjut. Itu sih paling, kalau aku lebih ke bagaimana mengatur waktu sama anak ya. Jadi ketika aku sibuk, anak sama istri sibuk, anak sama aku gitu. Pokoknya gantian. Yang jadi prioritas itu anak. Kadang-kadang yang kalah rumah jadinya. Rumah entah itu berantakan kayak apa, nggak masalah. Yang penting anak jangan sampai ditelantarkan. Istilahnya gitulah paling gampang. Nah, 2 pertanyaan terakhir nih, bro. Kalau dari gua nih. Nah, seru banget nih perbincangan kita nih. Banyak masukan juga. Kedepannya ini lu mau apain nih bisnis lu nih? Bisnis yang Ya aku mau istri lu, terutama seriusin. istri lu ya. Ya, Kedepannya aku seperti mau apa? seriusin karena aku anggap ini adalah kapal yang lain gitu ya. Jangan anggap skoci lah. Kalau anggap skoci rasanya kok terlalu kecil gitu. Tapi kita anggap adalah kapal yang lain yang memang harus dua-duanya harus jalan gitu. Jadi suatu saat misal kapal yang satu harus berhenti, ya kita masih punya kapal cadangan, gampangannya itulah. Terus kemudian kita sebenarnya di awal itu
punya niatan untuk gini, sesuatu yang bisa diwariskan gitu ke anak ya. Kalau kerjaan kan nggak bisa. Kita awalnya itu pengen mewariskan bisnis ini untuk anak, tapi kita juga berpikir lagi bahwa kembali ke obrolan awal tadi. Kalau anak memang passion-nya di situ ya silakan jadikan itu warisan buat anak. Tapi kalau enggak ya nggak apa-apa, ini berakhir anak cari sesuai dengan passion-nya dia. Itu sih, lebih ke situ. Pertanyaan terakhir nih bro, kalau dari gue nih, kira-kira nanti nih, misalnya your business growing up so fast, kemudian tumbuh, revenue-nya tumbuh, membutuhkan sumber daya jauh lebih besar, dan membutuhkan resource lu lebih banyak, perhatian lu lebih banyak, ya kan? Lu bakalan milih salah satu nggak? Pertanyaan terakhir tapi susah ini karena belum sempat aku renungin kalau ini. Mungkin Andai-andai dijawab aja bro, 20 tahun berandai-andai. baru bisa ini. Kalau berandai-andai sih sebenarnya ya ada dua hal yang memang harus dilihat ya di kerjaan di kantornya itu tumbuhnya seperti apa, apakah masih masa depan cerah gitu. Sama di ini tadi kalau ini memang pertumbuhannya lebih lebih signifikan itu ya why not sih sebenarnya. Tapi kalau menurutku selama itu bisa jalan dua-duanya ya kita tetap jalan dua-duanya karena aku merasakan sekali dengan adanya pola kerja WFH WFO ini lebih lebih produktif sebenarnya baik di kantor maupun di rumah. Buktinya malam-malam begini tuh kadang-kadang masih sempat buka laptop entah itu untuk kerjaan kantor atau untuk kerjaan di rumah gitu ya. Jadi memang WFH WFO itu menurutku sangat bikin aku produktif, bikin kita produktif karena waktu tuh nggak habis di jalan saat kalau aku kerja di kantor harus berangkat pagi, pulang sore gitu, begitu nyampe rumah tuh main sama anak udah capek, anak tidur kita ikut tidur, tapi begitu kita ngomong WFO, kita punya energi yang kadang-kadang sampai malam tuh nggak habis energinya, gitu. Nggak capek di jalan masalahnya, itu sih. Semoga bisa jalan dua-duanya. Wow, luar biasa nih. Mantep banget insight dari Bang Saipul Arapat. Kali aja yang nonton, ya kan, bisa terinspirasi dengan apa yang disampaikan Bro Saipul Arapat. Mungkin nanti minggu depan kita invite biar seru yang lain ya untuk menghadirkan perspektifnya atau lebih circle apa pembicaraannya ya, arahnya lebih enak gitu kan. Nah, gue kan sebagai ini ya hostnya aja, lo yang bisa ini gue men-trigger jawabannya. Oke. Ya penting juga terutama untuk anak-anak muda ya yang tadi misalnya bisnisnya nggak kepikiran sama generasi kita, ternyata anak zaman sekarang itu punya bisnis baru yang dulu nggak ada. Kita perlu dapat insight dari mereka. Kita perlu undang join lah, siapa tahu bersedia untuk memberikan ide dan segala macam pendapatnya, argumennya dan segala macam ya. Wah, mantap bro, nggak kerasa udah jam 10 nih bro, luar biasa ini. Sebenarnya gue juga belajar juga nih dari lu nih. Ini medsosnya udah lumayan lah, hitungannya kalau udah ribuan follower gitu kan micro influencer ya. Kita ini kan micro influencer, tapi lo growing up-nya itu bukan karena nambah followernya karena memang ada klien. Kalau gua kan nambahnya karena ada temen aja, bedanya kan. Iya. Sedikit. Oke bro, mungkin sampai sini aja untuk perbincangan kita ya. Harapannya ada perspektif baru ataupun ada tambahan insight baru untuk yang nonton bro. Ya, gua akhiri. Sampai jumpa minggu depan.